Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lele pemula, teman-teman dimanapun berada. Saya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di TikTok saya, di TikTok lele pemula. Ada pertanyaan, Bang, apa yang menyebabkan kolam itu bau, Bang? Kadang-kadang kolam saya cepet baunya, Bang. Oke, teman-teman, akan saya jawab pertanyaan tersebut. Sebelum saya jawab, kalau dirasa nanti video ini bermanfaat, silahkan dibantu subscribe atau dibantu follow ya. Kalau memang video kurang bermanfaat, silahkan di skip saja. Apabila ada yang salah dalam penyampaian saya, silahkan ditulis di kolom komentar apa yang menjadi koreksi buat saya. Teman-teman, video ini membahas tentang bagaimana berbudidaya lele, tentang manajemen air, manajemen pakan, dan manajemen perawatan setiap harinya, serta pasca panen. Teman-teman, saya jawab tadi pertanyaan penyebab kolam lele kita menjadi bau airnya. Itu ada beberapa faktor. Salah satunya adalah 5 faktor yang akan menyebabkan kolam teman-teman bisa menjadi bau. Yang pertama, penyebab kolam lele menjadi bau adalah jumlah tebar yang terlalu padat ya. Yang pertama adalah jumlah tebar yang terlalu padat atau terlalu banyak ya. Contoh bahwa pada dasarnya 1 kubik air itu diisi dengan 200 ekor bibit lele. Teman-teman pengen banyak, pengen cepet panen, pengen panennya nanti melimpah, akhirnya memaksakan diri. Sudah diukur, nanti cara ukurnya bagaimana, Bang? Cara ukurnya nanti ada, saya bikin video, dan itu gampang banget. Di Google juga banyak cara mengukur kubikasi air ya. Kalau kolam kotak seperti ini lebih gampang lagi, panjang kali lebar kali tinggi air, sudah itu ketemu kubikasinya. Nah, kalau sudah ketemu kubikasi, jangan melebihi batas padat tebarnya, teman-teman ya. Jadi contohnya 200 dikasih 500, ya terlalu padat. Akhirnya setelah umur 1 bulan, lele menjadi banyak amoniaknya. Akhirnya kolamnya airnya cepat rusak dan bau. Itu yang pertama, penyebab kolam kita menjadi bau. Maka kalau teman-teman melakukan itu, ikuti lagi dari awal bahwa tebar padatnya 200 ekor saja. Nggak rugi nanti, Bang, kolamnya besar tapi padatnya cuman kecil. Dan nggak rugi karena bobotnya itu nanti lebih cepat ya, karena dia sudah sesuai dengan aturannya ya. Nah, ini baru bunyi airnya. Kemudian yang penyebab kolam kita menjadi bau yang kedua adalah pemberian makan secara berlebihan atau over sampean ya, sampai berlebih-lebih sampai tidak termakan sama si lele. Itu juga akan mengakibatkan kolam kita menjadi lebih cepat bau. Terus bagaimana, Bang, biar tidak berlebihan? Kasih sedikit-sedikit seperti ini. Kalau responnya masih bagus, jenengan kasih terus. Kalau responnya sudah tidak ada, sudah males-males, jenengan hentikan daripada nanti berlebih tidak termakan sama si lele tersebut. Saya ini responnya masih bagus tuh, masih royok-royokan sama temennya, itu masih bagus ya teman-teman. Jadi melihat respon ikan, bagaimana penerimaan makannya. Kalau sudah tidak over lagi, tidak tidak gerangsang lagi, maka sudah tidak usah perlu dikasih lagi. Nanti takutnya akan menjadi kelebihan pakan, akhirnya merusak kolam tersebut ya. Itu penyebab yang kedua untuk kolam itu cepat rusak dan berbau airnya. Itu manajemen air ya. Kemudian penyebab kolam menjadi bau yang ketiga adalah amoniak yang terlalu tinggi. Amoniak yang terlalu tinggi itu akibat kita tidak pernah amoniak tidak bisa terurai oleh bakteri baik yang ada di dalam kolam tersebut. Nah, cara mendapatkan bakteri baik itu gimana, Bang? Ada banyak caranya, termasuk salah satunya adalah GWS, sistem Green Water System ya, airnya yang hijau tadi. Itu planktonnya bisa mengurai amoniak lele secara maksimal ya. Kemudian caranya gimana lagi, Bang, biar nggak ada amoniak ya? Jangan pemberian terlalu banyak lagi. Jadi yang menyebabkan kolam lele bau itu amoniak. Amoniak itu apa sih, Bang? Telek lele itu loh. Kalau lele sing ngendap, kotoran lele sing ngendap nang ngisor iku tidak terbuang.
itu bisa mengakibatkan kolam lele menjadi bau ya. Ini ngasih makan. Terus kemudian yang keempat, penyebab kolam lele cepat bau lagi adalah pemberian pakan alternatif. Nah ini teman-teman, ada banyak orang yang mengatakan kalau pakai pakan lele semua, yang pakai pelet itu rugi bang, itu tidak untung bang. Nah jadi teman-teman sudah saya jelaskan, sudah yang itu sudah saya jelaskan di awal bahwa pelihara lele itu adalah jual pakan berbentuk daging, sambil kita nyari kesenangan di sini ya, nyari hobi, nyari apa namanya, nyari kesibukan, bukan kesibukan lah, apa namanya, iseng-iseng aja, hiburan lah, hiburan wong lanang ya. Jadi itu pemberian pakan alternatif biasanya dari sampah-sampah yang tidak terpakai, kemudian ayam mati, ayam tiren dan sebagainya, itu akan membuat cepet kolam teman-teman bau. Apalagi kolamnya kolam seperti ini, kolam terpal, kolam bunder, kolam-kolam yang kecil begini dikasih makan alternatif, wah cepet banget itu baunya. Jadi kalau bisa teman-teman pakai pelet yang pabrikan saja, itu lebih aman ya. Itu penyebab yang keempat kolam teman-teman menjadi bau ya. Kemudian yang kelima, kurang perawatan air. Nah ini manajemen air, karena ini yang saya sampaikan adalah manajemen air. Jadi termasuk kurang perawatan air itu bagaimana bang? Setiap pagi jenengan itu buka apa namanya, kalau nggak ada kotor seperti ini ya, karena saya sistem kotor, paginya jarang saya buka karena dia airnya sirkulasi terus. Kalau tidak sistem kotor seperti ini, setiap pagi jenengan buka itu kolam apa namanya, pembuangannya sekitar 20%, nanti tambahi air lagi. Itu termasuk perawatan air ya teman-teman. Itu 5 penyebab kolam kita bau. Kalau 5 itu jenengan masih ada yang dilakukan, maka jangan harap kolam teman-teman bisa bagus dan tidak bau. Apalagi kalau di padat penduduk, wah itu bahaya, nanti bisa dikomplain sama tetangga sebelah ya. Itu yang penyebabnya yang menjadi kolam itu bau. Yang saya ulangi lagi, 5 penyebab kolam menjadi bau. Yang pertama, jumlah kepadatan tebar yang berlebihan. Yang kedua, pemberian makan secara berlebihan. Yang ketiga, amoniak yang tidak bisa terurai atau amoniaknya tinggi. Yang keempat adalah pemberian pakan alternatif tidak menggunakan full pellet. Yang kelima, kurang perawatan air atau air tidak dikuras, tidak ada pengurangan setiap harinya. Itu bisa mengakibatkan kolam lele bau. Apabila kolam itu bau, 5 itu adalah penyebabnya. Dan caranya bagaimana nanti akan saya buat video di season berikutnya, karena terlalu panjang teman-teman juga tidak bisa maksimal nanti ya. Itu 5 penyebabnya, jangan sampai dilakukan. Nanti kalau dilakukan dari 5 tersebut, maka akan menjadi kolam lele teman-teman menjadi bau. Semoga penjelasan ini bisa diterima dengan teman-teman, dan saya yakin apabila kita tekun dan mempelajari bagaimana kriteria ikan, bagaimana nanti pasca penjualan ikan, nanti insya Allah akan sukses di bidangnya sendiri-sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga ini bisa bermanfaat. Kalau kurang bermanfaat silahkan di skip saja, kalau ada yang bagus silahkan dipakai, semoga menjadi pemanfaatnya. Silahkan dibantu like, komen, dan subscribe. Dan saya ucapkan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses lele pemula.